Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera dari saya, Christian Yudi, untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, yang saat ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah. Berikut akan saya sampaikan video diskusi saya dengan Mas Wahyu. Kebetulan Mas Wahyu ini minggu yang lalu mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif. Dan alhamdulillah setelah dilakukan tes lanjutan, tes swab, hasilnya negatif juga. Semoga video ini menambah wawasan bagi Bapak Ibu Saudara semua dan semoga juga bermanfaat bagi Bapak Ibu, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wahyu. Ini gantian saya yang tanya Mas Wahyu ya. Siap. Saya dengar-dengar Mas Wahyu hasil rapid test itu reaktif. Gimana perasaan Mas Wahyu? Selamat siang juga nih Pak Bes ya. Sehat Pak Bes ya. Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Oke nih Pak, ini ceritanya Pak Bes Kamis kemarin lah ya. Rabu minggu lalu. Tanggalnya mungkin tanggal 17-an Pak Bes. Oke. 17 Juli. Itu kan cerita, iya. Itu memang Wahyu ini ada sedikit pilek Pak Bes. Ada sedikit pilek karena habis jalan jauh, sehingga saat itu kantor tuh uji yang namanya rapid test. Ya. Nah, apa itu rapid test? Katanya itu sebagai sarana untuk mendeteksi apakah kita ada antibodi yang pernah melawan virus corona, katanya Pak Bes. Ya. Dan ketika Wahyu diuji, nggak tahu kenapa Pak Bes reaktif. Nah, pas reaktif itu Wahyu disuruh deh langsung besoknya untuk mengajukan uji swab gitu Nah, Pak Bes. Sebelum inilah uji swab ya. Iya. Gimana perasaan Mas Wahyu setelah reaktif? Nah, ini pusingnya Pak Bes. Jadi ketika reaktif kemarin, kan di rumah nih mohon maafnya Pak Bes ada anak bayi, ada istri, ada ibu juga. Jadi pusing banget Pak Bes. Jadi pas pulang ke rumah kebetulan itu bos langsung yang memberitahu bahwa Wahyu kena reaktif rapid test. Bos telepon langsung. Jadi terpaksa Wahyu langsung menjauhkan diri Pak Bes. Stres enggak itu? Nah, pasti Pak Bes, kalau stres itu pasti. Jadi setelah menjauhkan diri ke istri, anak, dan ibu, Wahyu menyendiri Pak di ruang tamu di depan komputer tuh. Aduh, pusing nih. Aduh, bener corona ini atau gimana? Jadi karena pusing itu Pak Bes, seolah-olah tubuh kita ini ngalami yang namanya gejala corona Pak Bes. Seperti batuk, pilek, rasa sesak napas Pak Bes. Mulai jadi. Karena otak terdoktrin kan. Iya, Kita sudah merasa corona gitu tahu kan. reaktif sudah langsung otak ini Doktrin dia Pak. Iya. doktrin memprogram, oh aku corona ini kan. Betul. Lemas sesek gitu ya. Betul Pak Bes. Terus kapan uji swabnya setelah itu? Nah, kan ketika dikasih tawari Rabu itu Kamis langsung Pak. Jadi atasan itu langsung nyuruh datang ke RSPP Pak Bes. Kebetulan RSPP Pertamina yang di Kebayoran Pak Bes ya. Ya. Dia melakukan uji swab. Nah, pas uji swab itu ternyata bukan Wahyu sendiri Pak Bes. Ada teman yang Ada lain? teman yang lain juga. Dan alhamdulillah bertemu di sana Pak Bes. Iya. Jadi nggak merasa sendiri lah kan Pak Bes. Nah, ini cerita ketika swab test Pak Bes ya. Iya, iya. Nah, kita ketika swab test itu kita daftar Pak Bes, daftar di rumah sakit. Alhamdulillah nggak bayar Pak Bes. Iya, jadi begini, saya sih belum pernah yang namanya swab ya. Baik. Karena kalau rapid sih sudah sering. Baik. Alhamdulillah non reaktif. Nah, saya kepingin tahu sih swab itu apa saja yang dites kira-kira, biar tahulah saya. Terus gimana kira-kira rasanya? Saya. Terus perasaan itu gimana juga kan? Siap. Boleh langsung aja jawab nih Pak Bes Iya, ya. langsung. Nah, sebenarnya swab ini sebenarnya jangan sampai kita nyoba sebenarnya Pak Bes. Ya. Karena rasanya nggak enak. Nggak enak banget Pak Bes. Jadi kita masuk ke dalam suatu ruangan, ada perawat di depan kita yang melakukan uji swab. Jadi pertama mulut Pak Bes. Mulut itu kita dimasukin selang, dan di ujung selang itu kayak ada kapas Pak Bes Ya. untuk mengambil air liur kita. Air liur yang di Jadi ujung selang tenggorokan. dimasukkan ke mulut. Betul. Lihat hidung atau mulut? Mulut dulu Pak Bes. Ya. Pertama mulut. Jadi selang dimasukin, ada kapas di ujung untuk ngobok-ngobok lah Pak Bes ya. Ya bobo. Diobok-obok. Jadi tenggorokan itu diobok-obok biar dapat air liur Pak Bes. Oh, Karena katanya kan yang namanya virus corona itu
paling banyak di tenggorokan sama di hidung. Ya. Selesai nih tenggorokan Pak Pes, belum selesai sampai situ Pak Pes. Jadi Ya. setelah tenggorokan ternyata diuji juga hidung kanan, hidung kiri. Jadi hidung kanan juga Pak Pes dimasukin selang panjang Pak Pes, panjang banget Pak Pes. Hidung. Iya, oke segini panjangnya selangnya itu. Gimana rasanya? Kalau di mulut mual Pak Pes, mual sakit itu rasanya. Ya. Di hidung juga karena nusuk banget, tusuk. Jadi pas ditusuk hidung juga itu sama kayak di mulut tadi Pak Pes. Diobok-obok Pak Pes. Ada mungkin 10 detik sampai 20 detik hidung kanan. Setelah hidung kanan selesai juga langsung 10 atau 20 detik hidung kiri Pak Pes. Iya, iya. Dan diobok-obok untuk mendapatkan juga sampel. Sampel apakah di rongga hidung kita ini ada juga terdapat COVID-19 Pak Pes. Oh iya, iya. Itu kalau di total ya, mulai awal tes swab itu sampai selesai kira-kira berapa menit? Sebenarnya yang lamanya itu di antri Pak Pes. Di antri dan pendaftaran karena lumayan banyak yang ingin melakukan tes swab. Kalau tes swabnya sendiri kalau Wayu hitung mungkin setengah jam Pak Pes. Oh, enggak lama ya, setengah jam ya. Jadi ketika kita masuk bertemu perawat langsung bilang tenangkan diri, jangan tegang gitu kan Pak Pes. Tetap berpikir positif bahwa kamu nggak apa-apa. Setelah tes swab itu berapa lama hasilnya itu ketahuan Mas Wahyu? Oke. Terus gimana perasaan Mas Wahyu waktu menunggu hasil itu? Jadi untuk hasil tes swab sendiri, swab ini PCR Pak, biasanya kalau bahasanya PCR ya kan. Nah, rumah sakit ini kadang ada harga ada rupa Pak. Iya, iya, iya. Jadi ada yang sehari, 2 hari, 3 hari. Kebetulan Wayu mengambil yang paling cepat. Iya. Karena kan berbahaya kalau memang ternyata positif kan Pak Pes ya. 1 hari Pak Pes. Jadi Wayu uji jam 11 siang, besoknya di sore Pak Pes. Iya. Jam 4 itu sudah keluar hasil dan alhamdulillah negatif. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah negatif. Pak Pes. Waktu menunggu itu ya, habis tes, nunggu itu apa yang perasaannya gimana? Perasaannya tetap Pak Pes. Iya. Tetap merasa apakah aku ini corona gitu kan Pak Pes. Apalagi kalau kita datang ke rumah sakit kan lebih takut lagi Pak Pes. Iya. Jangan-jangan rumah sakit ini kan biangnya corona sebenarnya Pak Pes. Iya, iya. Ya, jadi pas balik ke rumah tetap social distancing, ke anak, istri dan ibu juga social distancing dan tetap minum vitamin. Jadi Wayu langsung borong, inget banget Pak Pes, langsung borong Bear Brand dan juga vitamin C untuk menjaga imun tubuh. Tetap pikiran negatif itu selalu tetap muncul Pak Pes di pikiran ini. Tapi ketika hari Jumat Ya, hasilnya keluar, ya terus gini, belum. betul ya. Bentar ya, jangan jawab dulu. Siap Pak Pes. Ya. Gimana? Gimana untuk ini kan Mas Wahyu secara dunianya kan melakukan protokol seperti itu kan, ada ikhtiar dunianya lah, ya pakai physical distancing dan lain-lain, sampai mengkonsumsi vitamin gitu kan. Secara kerohanian gimana? Ibadah Mas Wahyu gimana? Setelah ketahuan reaktif, apakah Mas Wahyu makin dekat pada Yang Maha Kuasa atau makin jauh atau gimana? Atau malah sholat terus ya hari kan? Atau setiap saat gitu kan gimana? Baik. Nah, setelah terkena corona, alhamdulillahnya Pak Pes. Jangan corona, belum reaktif. Sebelum pas bukan kena ya, sorry nih maksudnya ketika ketahuan reaktif di rapid test, Iya. itu langsung Pak Pes malam hari itu langsung tahajud. Oh iya. Tahajud, berserah Syukur, kepada ya. Allah kan, menyerahkan diri, semoga besok hasil swab testnya negatif gitu kan Pak Pes. Jadi benar-benar menyerahkan diri lah Pak Pes, karena kita kan manusia ini apa daya lah Pak Pes ya. Banyak Kalau ibadah juga ya. Iya. Jadi benar-benar ibadah diperkuat Pak Pes. Ibadah diperkuat. Sholat malam nggak tinggal sampai sekarang. Ya, banyak istighfar, banyak selawat ya. Iya, Terus betul. gimana setelah tahu hasilnya? Gimana? Nah. Hasilnya seperti apa ternyata? Ternyata pas di hari Jumatnya itu, setelah hasilnya keluar, alhamdulillah negatif Pak Pes. Alhamdulillah ya. Tes swab itu membuktikan bahwa di Wahyu itu nggak ada virus COVID-19. Oke. Jadi benar-benar hasil negatif dari hasil tes swab itu. Oke. Terima kasih, alhamdulillah negatif ya hasil tes swab ya. Apa pesan-pesan Mas Wahyu mungkin pada teman-teman, pada masyarakat atau pada keluarga nanti yang insya Allah akan melihat tayangan ini, apa pesan Mas Wahyu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Pes sudah diberi kesempatan. Jadi Wahyu sendiri itu sebenarnya orang yang protektif sekali dengan tubuh Pak Pes. Jadi udah pakai masker, udah pakai face shield, itu pun rapid positif. Reaktif ya. Sorry maksudnya reaktif Pak Pes ya. Kemana-mana bawa ini ya? Iya, apalagi bawa ini kan bawa
hand sanitizer kemana-mana Pak Bes, tetap reaktif. Jadi saran Wahyu Pak untuk orang-orang di luar sana yang masih nggak pakai masker ya segera pakai masker. Dan juga harus percaya Pak, OTG itu emang ada. Orang tanpa gejala itu emang benar-benar ada dan itu bukan hoax, benar-benar ada Pak Bes. Baik Mas Wahyu, terima kasih keterangannya paling tidak menambah wawasan dari saya sendiri maupun teman-teman lain ya. Ini pesan saya ke teman-teman atau saudara-saudara lain, ikuti protokol pemerintah. Jangan anggap remeh coronavirus, masih bahaya, tidak kelihatan ini, hati-hati bahaya. Nah, setelah mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah, jangan lupa beribadah yang baik, banyak istighfar pada Allah dan banyak selawat pada Rasulullah. Itu masukan dari saya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hasil tes rapidnya reaktif, tidak usah khawatir dan tidak usah bersedih. Jalani tes selanjutnya dengan swab test. Kalau hasilnya negatif, alhamdulillah. Kalaupun hasilnya positif juga alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sudah diketahui bahwa positif sehingga segera bisa dilakukan perawatan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Tetap semangat, salam sehat dari saya, Festiono Yudi.